Hai guys, kenalin, aku Tony. Aku mau berbagi kisah kehidupanku yang menikah dengan gadis tua. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tonjok tombol merah di bawah ini untuk support channel ini supaya bisa berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Terima kasih dan inilah kisahku. Jadi, aku adalah seorang pemuda yang menjadi salah satu korban PHK dari pekerjaanku setahun yang lalu di saat pandemi sedang merebak-rebaknya. Dan ya, seperti yang kalian ketahui, sekarang aku menjadi seorang pengangguran yang hanya bisa kesana dan kesini tanpa tujuan yang jelas. Sudah beberapa kali aku mendaftarkan pekerjaan, tetapi hasilnya sama saja. Aku tidak diterima dalam pekerjaan apapun. Mungkin aku belum hoki kali ya. Akhirnya, aku pun mendapatkan suatu pekerjaan, yaitu menjadi asisten pribadi oleh wanita tua konglomerat yang mempunyai perusahaan peternakan sapi terbesar di kotaku saat itu. Dan aku pun sangat bersyukur akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan setelah beberapa kali aku ditolak dalam pekerjaan lainnya. Setiap hari, majikanku mengajak aku berpergian. Mengingat pekerjaan aku sebagai asisten pribadi, aku harus mengikutinya kemanapun ia akan pergi. Seperti pergi ke pantai, nonton, dan masih banyak lagi. Dan terakhir kali aku diajak di kafe. Dan sampai di titik di mana aku merasakan keanehan dengan sifat sang wanita tua atau majikanku tersebut. Dikarenakan dia bersifat seakan dia diam-diam menyukai aku. Tetapi kalian menduga pasti aku akan menolaknya kan karena perbedaan umur. Tapi aku terpaksa menerima cintanya. Karena keadaanku yang sekarang ini, kalian tahulah. Ya entah bagaimana, aku juga menginginkan hartanya. 1 bulan kemudian, aku menikah dengan wanita tua atau majikanku sendiri. Dan pengalamanku saat malam pertama sangatlah canggung dan membosankan. Tetapi aku juga tidak tahu mengapa di umuran majikanku yang sudah lansia dan sudah tidak muda itu, ia masih memiliki nafsu yang hampir sama dengan anak muda. Dan seperti yang kalian ketahui, sekarang aku telah menjadi pemuda konglomerat setelah menikahi majikanku sendiri. Dan rasanya seperti mimpi, aku bisa menjadi konglomerat secepat itu. Hari-hari berlalu dan semuanya pun berubah. Istriku atau majikanku sendiri sekarang sudah sakit-sakitan dan tidak sehat dulu lagi. Dan entah mengapa, aku lebih suka berfoya-foya, bermain wanita, dan menghabiskan uang dengan tidak jelas. Sepertinya aku telah buta dikarenakan harta dan kemewahan. Bahkan karena harta, aku telah buta dan sampai rela menaruh racun dalam minuman istriku atau majikanku sendiri. Karena aku sudah muak dan tidak sanggup lagi untuk mengurusnya. Dan setelah istri atau majikanku sudah tiada, aku merasa sangat senang karena aku akan memiliki semua harta yang dimilikinya. Dan sekarang aku bebas. Aku bisa membawa wanita ke rumah istriku tanpa ada aturan. Dan sampai pada waktu di mana Tuhan menegur diriku. Aku melihat suatu berita bahwa sedang maraknya virus yang menyerang hewan, terutama sapi. Dan kalian tahu kan guys, aku mempunyai perusahaan sapi terbesar. Dan dalam maraknya virus tersebut banyak memakan korban hewan peternakan. Dan tidak aku duga, ternyata peternakan yang bosku atau majikanku miliki sekarang yang aku punyai ini tidak bisa terhindar dari wabah tersebut. Dan ya, semua sapi dari peternakanku mati dan hanya tersisa sedikit, dan itu pun berpenyakitan. Pada saat itu aku sangatlah down. Aku hancur mengingat semua itu telah menjadi salah satu harta, salah satu kekayaanku. Iya, usaha peternakan sapiku bangkrut. Aku pun pulang dengan perasaan kesal dan aku marah-marah tidak jelas dalam perjalanan. Sampai aku tidak bisa berkonsentrasi dan akhirnya aku pun kecelakaan. Aku bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Dan semua pegawaiku meminta upah yang dulu sering tidak aku kasih sehingga mereka menuntut hak mereka. Aku pun
hanya bisa merelakan sisa hartaku untuk memberikan kepada pegawaiku. Dan sekarang hidupku tak berbeda lagi dengan yang dulu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi dan ya, aku melarat lagi. Dan sekarang aku sudah mempunyai pekerjaanku sendiri. Ya, walaupun tidak seberapa, yang terpenting aku harus bisa mensyukurinya.